Kita berjumpa kembali di dalam Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto. Dan Bible Study pada kali ini membahas dari surat 1 Timotius pasal yang kedua. Jadi kita sedang melakukan perjalanan bersama-sama untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan surat-surat yang disebut sebagai surat-surat penggembalaan. Jadi salah satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini ditujukan kepada seorang pemuda, namanya adalah Timotius. Tapi biasanya surat ini masih bergandengan dengan surat lainnya, yaitu surat kepada Titus juga. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dari pasal yang pertama, dan kali ini kita akan masuk di pasal yang kedua. Dan Bible Study ini dilakukan setiap hari Kamis, jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Google Meet untuk kita bisa belajar bersama-sama. Nah, sebelum masuk di dalam pembahasan lebih lanjut, mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari ayat yang pertama sampai seterusnya di pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama, dikatakan begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, kira-kira dari teman-teman kalau kita sudah membahas ini, ada suatu hal yang cukup panas nanti yang akan kita bahas ya, berkaitan tentang hal ini. Nah, kalau kita mau melihat di dalam Alkitab itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pakai yang seakan-akan itu menjadi tuntunan bagi kita. Dan memang tidak dalam segala hal, ya kan? Alkitab tidak menuntun kita dalam segala hal. Misalnya Alkitab tidak memberikan panduan kepada kita bagaimana caranya bergabung dalam Bible Study dengan menggunakan Google Meet. Mana dulu yang harus di-tap. Nggak diberikan panduan untuk hal itu. Tetapi buku yang namanya Alkitab ini memberitahukan kepada kita segala hal yang perlu kita ketahui berkaitan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Berkaitan tentang menjalani kehidupan kekristenan kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang percaya, itu dijelaskan di dalam Alkitab. Dan juga bagaimana kita terus bisa berjalan sebagai orang percaya, kita berjalan bersama dengan Kristus. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab bisa memberikan tuntunan tentang bagaimana sih kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, baik di dalam keluarga kita, atau bicara tentang kehidupan rumah tangga,
bicara tentang kehidupan suami istri, bicara tentang kehidupan antara anak dan orang tua, bicara ada bagaimana hubungan antara tuan dan hamba, ya kan, antara karyawan dan bosnya gitu ya. Dan juga memberitahukan kepada kita bagaimana sih kita bisa menjalankan kehidupan kekristenan itu di dalam gereja, di dalam jemaat. Dan yang bagian ini kan kadang-kadang menjadi sulit bagi kita untuk benar-benar menjalani kehidupan kekristenan itu sekalipun kita dikelilingi oleh banyak sekali umat Tuhan. Di dalam gereja itu justru menjadi tantangan bagi kita untuk menjalani kehidupan kekristenan. Memang benar sih di dalam pergaulan kita di gereja kita bisa membatasi ruang lingkup kita satu dengan yang lain gitu ya. Kita pokoknya baik-baik saja lah, ketemu shalom, halo gitu kan. Tapi ya sudah sebatas itu saja. Namun waktu kita benar-benar mau menjalani kehidupan persekutuan bersama-sama dan kita menemukan bahwa rupanya sesama orang percaya, sesama orang Kristen ini ada kelemahan. Satu dan lain mulai muncul, oh dia itu seperti ini, dia seperti ini kan. Kita pun mulai muncul kelemahan kita di hadapan orang-orang lain. Dan ada hal-hal yang memang perlu untuk dibereskan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi ini yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak mau supaya kita ini sebagai tubuh Kristus itu berdiri sendiri-sendiri. Tetapi kita berada di dalam satu persekutuan bersama-sama. Dan memang gara-gara itu ada hal-hal yang perlu untuk dibereskan. Nah, berkaitan tentang hal itu, surat 1 dan 2 Timotius dan juga surat Titus ini berhubungan banyak sekali dengan kehidupan kita bersama di dalam suatu persekutuan sebagai orang Kristen. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang ada di luar sana mereka bisa melihat, oh seperti ini loh kehidupannya orang percaya, seperti ini loh kehidupannya orang Kristen, dan rupanya mereka itu terlepas dari semua perbedaan, terlepas dari semua permasalahan yang ada, mereka bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, hal pertama yang bisa kita dapatkan di dalam waktu kita membaca dari pasal yang kedua dari surat 1 Timotius ini, kita bisa melihat ada hal yang berkaitan dengan penyembahan kita, tentang ibadah yang kita lakukan. Dan di sini kita melihat ada dua hal, saudara. Berkaitan tentang penyembahan kita, berkaitan tentang pelayanan kita, ibadah kita. Ada dua hal yang berkaitan dengan ini. Yang pertama berkaitan dengan yang namanya inklusivitas. Inklusif artinya mencakup segala sesuatu, dan juga ada hal yang berkaitan tentang eksklusivitas. Artinya eksklusif, gitu, nggak mencakup yang lainnya. Nah, apa itu yang dimaksudkan dengan inklusif dan eksklusif yang ada di sini? Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa dia memberikan nasihat. Dia mengatakan pertama-tama aku menasihatkan. Jadi dia memberikan nasihat. Nasihatnya tentang apa? Tentang doa. Saat berbicara tentang doa, doa yang kita naikkan, doa yang kita ucapkan, doa yang kita mohonkan, gitu kan, itu adalah doa yang harusnya inklusif, yaitu mencakup semua orang. Tidak hanya waktu kita berdoa hanya bicara tentang diriku. Tuhan berkati aku, keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, kucingku, anjingku. Bukan hanya itu saja, tetapi bisa mendoakan semua orang. Nah, permasalahannya gini, kalau kita mau mendoakan semua orang kan kita nggak tahu semua nama-nama orang-orang ini. Tapi kita bisa mendoakan secara umum gitu ya. Kita bisa doakan. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi saat berbicara tentang hal yang lainnya, bukan bicara tentang doa, tapi saat kita bicara tentang pemberitaan firman, saat kita bicara tentang preaching kita, itu harus eksklusif. Nggak boleh bicara tentang hal yang lain. Nggak boleh bicara tentang pribadi yang lain. Hanya berbicara tentang satu pribadi saja. Bicara tentang Sang Manusia Yesus Kristus. Bicara tentang Allah yang esa. Bicara tentang hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dia saja yang kita beritakan. Dia saja yang kita sampaikan, bukan hal-hal yang lain. Jadi yang pertama tadi ada inklusif, mencakup segala sesuatu, bicara tentang doa. Tapi ada yang eksklusif. Saat kita berbicara, kita memberitakan kepada orang lain, memberitakan firman hanya tentang satu pribadi saja.
Jadi waktu kita berdoa, kita perlu untuk mendoakan seluruh umat manusia. Bukan hanya mendoakan orang percaya saja, tapi mendoakan semua umat manusia. Waktu kita berkhotbah, waktu kita memberitakan firman, kita hanya memberitakan satu pribadi saja, Kristus Yesus. Nah, jadi yang pertama, ini menjadi satu tugas kita, saudara. Menjadi satu tugas kita yang perlu untuk kita lakukan. Ya, namanya juga orang Kristen, ada orang mengatakan bahwa doa adalah nafasnya orang Kristen. Dan ini memang satu hal yang secara alamiah perlu untuk kita kerjakan gitu kan. Dan juga dalam pemberitaan firman. Jadi yang pertama, tugas kita. Jadi dalam pasal yang kedua, Rasul Paulus memberitahukan ini loh yang perlu kamu lakukan. Aku menasihatkan kamu untuk kamu berdoa dan kamu juga memberitakan firman. Nah, hal yang kedua di dalam bagian ini adalah bicara tentang bagaimana sih sikap kita. Jadi yang pertama bicara tugas, yang kedua bicara tentang sikap. Jadi tidak hanya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, tapi kita harus menunjukkan kehidupan kita itu berpadanan dengan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Ini sama pentingnya dengan tugas yang kita lakukan. Dan Paulus membahas berkaitan tentang sikap kita ini, dia bahas sendiri tentang laki-laki, dia bahas juga tentang perempuan. Nah, ini bagian ini memang nanti akan menjadi luar biasa, gitu ya. Nah, bicara tentang laki-laki, bicara ada yang berkaitan dengan tangannya gitu ya. Sedangkan waktu bicara tentang perempuan, itu berbicara banyak berkaitan tentang pakaiannya, make up-nya, rambutnya. Nah itu nanti kita akan lihat sampai di sana. Waktu kita berdoa, saudara, kita nggak hanya berdoa bagi diri kita saja, tidak hanya berdoa bagi keluarga kita, tapi kita juga berdoa bagi semua orang. Sekalipun memang nggak mungkin kita bisa sebut nama mereka satu persatu. Di ayat yang pertama di sana dikatakan pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, di sini Paulus menggunakan ada 3 kata yang menggambarkan tentang doa. Yang pertama adalah dia mengatakan naikkanlah permohonan. Ada yang namanya permohonan. Jadi di dalam doa ada permohonan. Lalu kata yang kedua, di dalam Alkitab terjemahan baru dijadikan 1. Tapi ini di dalam bahasa aslinya ada 2. Ya, di dalam bahasa di dalam Alkitab terjemahan baru dituliskan doa syafaat. Tapi di dalam terjemahan aslinya doa dan syafaat ini dipisah. Jadi naikkanlah permohonan, naikkanlah doa, naikkanlah syafaat. Nah, apa ini gitu kan? Apa sih yang menjadi bedanya antara permohonan, doa dan juga syafaat? Kalau bicara tentang permohonan, jadi permohonan ini memiliki arti semacam ini, kata-kata yang disampaikan oleh seorang peminta-minta, seorang pengemis. Jadi seorang kalau mengemis itu dia meminta dengan permohonan. Dia mengatakan, oh Pak, kasihan nih Pak, aku sudah 1 minggu nggak makan Pak. Kalau Bapak punya sesuatu yang bisa aku makan, boleh dibagi Pak. Saya minta gitu ya. Ini bicara tentang permohonan. Aku nggak punya, berikanlah kepadaku hal ini. Jadi saat bicara tentang naikkanlah permohonan, ada doa semacam kita lagi meminta ini. Kita meminta seperti seorang pengemis. Memang kita bukan pengemis gitu ya. Oh kondisinya wah hebat, sehat, ganteng, ya kan, cantik. Pakaiannya luar biasa, tapi sebenarnya hampir mirip dengan pengemis juga karena kita waktu berdoa meminta gitu. Dan nggak masalah untuk melakukan itu gitu. Sekalipun tampang kita keren, kita boleh untuk meminta gitu. Jadi kita juga meminta kepada Allah, Allah berikan makanan pada hari ini, ya kan? Berikan makanan rohani. Dan kalau Allah nggak memberikannya ya kita bisa kelaparan secara rohani gitu loh. Jadi dalam hal ini permohonan ini adalah bicara tentang kita minta sesuatu. Jadi di dalam doa kita bisa meminta sesuatu dari Allah. Karena kita nggak bisa mendapatkan hal itu dari tempat yang lain. Yang punya cuma Allah saja, makanya kita minta sama Dia. Minta sama yang punya. Kalau kita minta kepada pribadi yang lain yang memang nggak punya, ya memang kita nggak akan mendapatkannya. Jadi dalam doa, kita bisa mohon sesuatu dari Allah, karena kita nggak bisa mendapatkan hal itu dari tempat yang lain. Makanya Rasul Paulus mengatakan naikkanlah permohonan. Kemudian naikkanlah doa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan naikkanlah sembayang.
Ya kan? Doa dan sembahyang. Apa ini maksudnya gitu loh. Ini adalah kata-kata yang nggak pernah mungkin bisa kita sampaikan kepada manusia. Kalau kita minta tolong sama orang, kalau kita minta sesuatu sama dia, kita sampaikan sesuatu kepada orang lain, ya itu namanya bukan doa. Itu ngomong sama orang lain, curhat sama orang lain. Tapi waktu kita menyampaikan hal ini, dan hal ini hanya bisa kita sampaikan kepada Tuhan, hanya kepada Allah saja, ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini bicara tentang doa, bicara tentang sembahyang. Oleh karena itu waktu kita berdoa, ingatlah kita lagi ngomong ini kepada Tuhan. Kita bukan ngomong kepada manusia, kita ngomong kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang dikatakan di sini adalah naikkanlah syafaat. Nah, apa itu syafaat? Syafaat ini merupakan satu kata-kata permohonan, permintaan yang disampaikan seperti waktu kita ketemu dengan pejabat, waktu kita ketemu dengan raja. Kita sampaikan syafaat. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi, ini merupakan suatu hal yang nggak sembarangan kita sampaikan. Kalau kita mengingat hal ini, kita sedang meminta, dan kemudian permintaan kita ini kita sampaikan hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan. Dan ini bagaikan Tuhan, ini bagaikan raja, di mana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang kita butuhkan, kita meminta sesuatu kepada Dia, maka kita akan melakukannya dengan sikap yang benar. Bayangkan ya, kalau kita ketemu dengan raja, ketemu dengan presiden misalnya, kita akan ngomong dengan kata-kata yang tertata dengan baik juga gitu, bukan sembarangan. Waktu kita menaikkan permohonan kita minta sesuatu, waktu kita berdoa, kita sembahyang itu tadi waktu kita bersyafaat, kita tahu kepada siapa kita bicara. Bagaikan seorang pengemis yang berdiri di hadapan seorang raja dan meminta sesuatu. Pasti dia nggak akan main-main. Pasti dia nggak akan istilahnya celelean gitu loh. Pasti dia akan serius, dia akan ngomong dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu kita berdoa ada kesadaran akan hal ini. Kita lagi bicara dengan siapa? Memang Allah adalah Bapa kita, tapi Dia juga adalah Raja. Nah, berikutnya di ayat yang pertama juga dikatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur ini merupakan satu hal yang penting juga, saudara. Kenapa demikian? Karena waktu kita meminta, waktu kita memohon, waktu kita berdoa, waktu kita bersyafaat, dan kemudian Allah pasti memberikan kepada kita apa yang kita minta di dalam nama Yesus gitu kan. Makanya kita perlu untuk mengucap syukur, kita perlu berterima kasih. Satu-satunya hal yang bisa kita berikan kepada Allah adalah ucapan syukur. Sebab Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Ya kan? Kita mau memberi, misalnya mau memberi persembahan dalam bentuk uang gitu kepada Tuhan, ya Tuhan sendiri yang sudah memberkati kita gitu. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk yang berasal dari diri kita untuk kita berikan kepada Dia ya ucapan syukur. Kita bisa mengucap syukur gitu kan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengucap syukur untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa mengucap syukur untuk semua orang. Karena kita diminta untuk mendoakan semua orang. Kita diminta untuk mendoakan semua orang itu beserta pemimpin-pemimpin mereka. Sekalipun mereka ini mau orang percaya ataupun orang yang bukan percaya, kita diminta untuk mendoakan mereka. Nah, di ayat yang kedua dikatakan di sana, untuk raja-raja. Jadi kita memohon, kita berdoa, kita bersyafaat, kita mengucap syukur itu juga untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi saudara, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mereka memimpin dan mengerjakan perdamaian, gara-gara mereka memimpin, mereka mengusahakan perdamaian, berusaha supaya perang segera berakhir, berusaha supaya masyarakat bisa hidup dengan nyaman, dengan tentram gitu kan. Nah, ini perlu kita doakan. Mengapa? Kalau itu terjadi, ada perdamaian, ada kehidupan yang tenang dan tentram, yang berada dalam segala macam kesalehan dan kehormatan, maka kita bisa dengan lebih mudah lagi memberitakan Injil. Supaya semua orang bisa datang kepada kebenaran. Kenapa demikian gitu loh? Kenapa kita perlu melakukan ini? Kenapa kita perlu untuk mendoakan para pemimpin ini sekalipun mungkin mereka ini bukan orang percaya? Ya supaya Injil itu bisa diberitakan. Kalau kondisinya lagi perang,
Kalau kondisinya lagi darurat, misalnya darurat militer, gimana kita mau melakukan penginjilan? Gimana kita bisa mengadakan acara untuk kemudian mengundang orang untuk mereka mendengar tentang Kristus? Agak susah gitu loh, kalau kondisinya nggak baik. Tetapi kan pada saat segala sesuatunya itu baik, dengan mudah kita bisa melakukannya. Tetapi memang di dalam perdamaian kan semua orang bisa terbuai dengan keduniawian. Wah, semuanya tenang, aman, nggak masalah, kayaknya nggak butuh Tuhan-Tuhanan. Karena itu nggak cukup berhenti sampai di sana saja. Kita perlu juga untuk melanjutkan, tidak hanya sekedar kita berdoa, tetapi kita juga perlu untuk memberitakan kebenaran pada saat masa-masa perdamaian itu tadi. Nah, jadi alasan kenapa kita perlu untuk mendoakan semua orang, Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ketiga, sebab itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ini bukan berarti kan, kalau memang di sini kan Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ya kan? Allah menghendaki. Artinya kalau Allah memang sudah menghendaki bahwa semua orang itu diselamatkan, maka kita nggak perlu melakukan apa-apa dong Pak. Tenang-tenang aja lah, nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Kan Allah yang berkehendak, pasti Allah akan menyelesaikannya, pasti semuanya nggak akan ada yang mustahil bagi dia. Tapi bukan seperti itu maksud yang dikatakan di sini. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya kan, ini memiliki arti di dalam istilah Hebraisme, jadi apa? Yahudisme atau gimana? Secara bahasa Ibrani kan, artinya menghendaki ini artinya adalah delight in. Gitu. Jadi Allah itu merasa senang, dia mengharapkan buat semua orang itu bisa diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh karena itu dikatakan di sini supaya kita memberitahu mereka semuanya bahwa Allah ingin kamu itu diselamatkan. Waktu kita ketemu sama orang, kita sampaikan sama dia, Allah ingin kamu diselamatkan. Gimana caranya kita sampaikan gitu loh. Kita sampaikan tentang Kristus kepada dia. Nah, jadi berbicara tentang doa, permohonan, syafaat ini adalah hal yang luas, mencakup seluruh umat manusia. Tetapi saat kita bicara tentang pemberitaan firman itu tadi, waktu kita mulai bicara tentang khotbah yang kita sampaikan, gitu ya, pemberitaan firman yang kita sampaikan, kita harus hanya bicara tentang satu pribadi. Ayat yang kelima, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara, manusia tidak hanya membutuhkan Allah berbicara kepada mereka, tapi manusia juga butuh supaya manusia bisa bicara dengan Allah. Kalau kita melihat bahwa bagaimana cara Allah bisa bicara dengan manusia, maka Allah berbicara melalui para nabi. Jadi ada orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada nabi, gitu kan? Jadi, tapi nabi ini fungsinya adalah mewakili Allah dalam berbicara kepada manusia. Tapi kita bisa tahu bahwa manusia memang butuh pengantara supaya kita juga bisa bicara sama Allah, gitu loh. Bukan hanya Allah yang bicara pada kita. Dan yang bisa menghubungkan antara Allah dengan manusia itu hanya ada satu saja, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa seperti itu? Yang pertama alasannya adalah karena dia adalah satu-satunya pribadi Allah dan manusia. Kristus Yesus ini, dia Allah dan manusia. Jadi kita perlu pengantara kepada Allah yang adalah Allah juga, sehingga dia bisa bicara kepada Allah. Tetapi dia juga adalah seorang manusia sehingga dia bisa paham kita. Dia bisa merasakan, dia bisa mengetahui, bisa mengerti tentang kita. Karena dia juga adalah manusia. Kita membutuhkan seseorang yang kedua-duanya, ya Allah ya manusia. Yang ilahi, ya, yang tahu tentang hal-hal ilahi, tapi dia yang tahu juga bagaimana menjadi manusia yang paham tentang kita. Itu hal yang penting. Dan yang kedua alasannya adalah kenapa
satu pribadi ini adalah Kristus Yesus, karena pribadi inilah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nggak ada manusia lain lagi yang bisa melakukan hal itu bagi kita. Hanya Kristus Yesus yang bisa melakukannya bagi kita. Jadi kita memang punya tugas, saudara, untuk kita bisa mendoakan semua orang. Kita mendoakan semua orang terlepas dari ras mereka, dari suku mereka, dari bangsa apa mereka, dari apa warna kulitnya. Kita mendoakan mereka semuanya, inklusif. Tetapi saat bicara tentang pemberitaan firman, yang kita beritakan, yang kita sampaikan, yang kita tinggikan, yang kita ngomong sama orang, kita bagikan sama orang itu, hanya ada satu pribadi saja yang bisa membantu kamu. Hanya ada satu pribadi saja yang bisa menolong kamu. Siapakah dia? Dia adalah Sang Manusia Kristus Yesus. Rasul Paulus melanjutkan berkata di ayat yang ke-7 bahwa untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Sekali lagi ya saya baca ya, agak ngawur tadi. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Jadi Rasul Paulus ditetapkan dan dia mengatakan yang aku katakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Untuk kesaksian seperti ini, bicara tentang satu pribadi itu, aku jadi rasul. Dan ini aku nggak berdusta, aku diutus secara langsung untuk menyatakan tentang hal ini. Tentang Yesus Kristus, tentang Sang Manusia ini, tentang Sang Allah ini, tentang Sang Pengantara ini, antara kita dengan Allah. Dan bahkan dia diutus untuk bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi. Bayangkan, untuk saudara dan saya. Nah berikutnya kan, sikap kita sebagai orang percaya itu juga merupakan hal yang penting. Jadi kalau tadi kita bicara tentang tugas, tentang bagaimana kita berdoa, dan juga tentang bagaimana apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain, itu tugas kita. Nah berikutnya adalah bicara tentang sikap kita. Bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bersikap. Itu juga merupakan hal yang penting. Sama seperti juga ini berbicara tentang bagaimana sih cara kita berpakaian pada waktu kita ke gereja gitu kan. Itu ada dampaknya loh. Itu hal yang penting. Bagaimana kita bersikap pada waktu kita ada di gereja misalnya. Itu juga merupakan hal yang penting. Oleh karena itu ada petunjuk. Di sini diberikan petunjuk oleh Rasul Paulus tentang bagaimana sih cara kita bisa bersikap di dalam gereja, di dalam jemaat, di dalam satu persekutuan. Nah yang pertama yang dinasehati oleh Rasul Paulus itu adalah dia menasehati laki-laki. Di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini seakan-akan bicara diajari untuk berdoa itu posturnya seperti ini, menadahkan tangan gitu kan. Menadahkan tangan. Jadi kayak orang minta, ya kan? Tadi kan kita bahas tentang doa itu berkaitan tentang permohonan, seperti seorang anak yang meminta, ya kan? Minta, tangannya ditadahkan untuk meminta. Tetapi kan ini bukan hanya sekedar gini, kalau kamu berdoa kamu harus seperti ini ya. Enggak begitu juga. Kita melihat tentang aplikasi yang lainnya, yang apa yang tersirat di sana gitu kan. Jadi kita memang bisa berdoa dengan seperti ini gitu kan, menadahkan tangan. Rasul Paulus di sini enggak bicara tentang kalau kamu berdoa kamu harus berlutut, kalau kamu berdoa kamu misalnya harus berdiri dan sebagainya, bukan seperti itu gitu. Tapi bicara di sini adalah menadahkan tangan yang suci. Tangan yang didedikasikan untuk melakukan pekerjaan dari Tuhan gitu. Tanpa marah, tanpa perselisihan. Itu yang dikatakan di sana. Jadi bicara tentang ini loh. Ini ada arti simbolisnya juga gitu. Jadi waktu kita berdoa kan, kita berdoa itu dengan satu ketulusan gitu loh. Bukan kita lagi berdoa tapi di dalam doa kita itu kan kita lagi punya amarah, kita punya perselisihan dengan orang lain sehingga mulai nyindir orang itu pakai doa kita. Pernah enggak? Jadi
hal semacam ini kadang-kadang karena kita marah, karena kita punya perselisihan dengan orang lain dan kita nggak bisa langsung ngomong sama dia, waktu berdoa disindir lewat doa. Ya Tuhan, aku mau mendoakan dia supaya dengan cara itu aku sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Aku ingin melihat dia terbakar. Jadi kadang-kadang orang bisa melakukan seperti ini, tapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mari kita berdoa ini dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, gitu ya. Kita nggak berdoa kepada orang, saudara. Ingat ya, waktu kita nggak berdoa kepada manusia, tapi kita berdoa kepada Allah. Kita tidak menentang orang, kita nggak nyalah-nyalahkan orang di dalam doa itu, tapi kita berdoa kepada Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki. Ya, rupanya mungkin pada saat itu banyak orang laki-laki yang melakukan hal semacam ini. Nah, itu hanya satu ayat saja yang bicara kepada laki-laki. Berikutnya Rasul Paulus bicara kepada perempuan, ya kan? Masuk kepada perempuan. Nah, di sini dia mengatakan mulai dari ayat yang ke-9, ya kan? Paulus mengatakan demikian juga hendaknya perempuan. Ya, katakan demikian juga hendaknya perempuan. Jadi waktu dia mengatakan hal semacam ini memiliki arti bahwa perempuan itu juga perlu untuk berdoa. Perempuan juga perlu untuk berdoa. Tetapi kemudian, ya kan, Paulus nggak bicara kepada perempuan ini tentang tangannya, nggak bicara tentang bagaimana sikap hatinya, jangan ada amarah, jangan ada perselisihan, nggak ngomong seperti itu, gitu. Tapi Paulus ngomong tentang hal yang lain. Dan mungkin gara-gara ini kan, ada banyak perempuan yang nggak suka dengan Rasul Paulus. Ada banyak perempuan yang kemudian mengatakan, oh kayaknya Rasul Paulus ini dia merendahkan perempuan gitu loh. Nggak suka gara-gara seperti ini. Apalagi kalau kita baca kan kata-katanya kayaknya perempuan kok jadi level yang kedua gitu. Nah kemudian di dalam gereja ada orang-orang yang mulai mereka memandang Paulus ini kan, pandangan Paulus tentang perempuan ini diabaikan karena nggak cocok dengan emansipasi saat ini, misalnya gitu kan. Alasannya adalah pertama kan, mungkin Paulus ngomong seperti ini ada hal-hal yang berkaitan tentang hal psikologis dari dia. Mungkin gara-gara dia itu memang hidupnya melajang gitu kan, makanya dia nggak suka sama perempuan. Tapi ini dibantah gitu loh. Paulus punya banyak rekan sepelayanan yang perempuan, ya kan. Kita ketemu ada Yudea, ada Sintike, ada Priscilla gitu kan. Jadi ada perempuan yang juga pelayanan bareng Rasul Paulus. Jadi kayaknya itu bukan suatu alasan yang utama gitu loh ya. Bahkan kalau kita melihat ada rasul lainnya yang dia menikah tapi dia juga mengatakan hal yang mirip seperti yang dikatakan Paulus di sini adalah Petrus. Jadi ini pandangan yang ada pada saat itu. Kemudian ada orang lain yang mengatakan, wah Paulus ngomong seperti ini karena Paulus mengikuti pada zaman itu. Memang pada zaman itu emansipasi itu belum ada, gitu kan. Perempuan masih dipandang sebagai makhluk kelas 2, gitu ya, direndahkan. Makanya Paulus juga menunjukkan, ya seperti inilah orang Yahudi juga memandang seperti itu juga. Paulus sedang menunjukkan keyahudiannya. Tapi ya, kalau kita lihat, kita baca lagi dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Paulus, sebenarnya enggak juga sih. Ada juga orang yang mengatakan, kenapa Paulus ngomong seperti ini? Ini adalah permasalahan sosiologis. Karena ini adalah kejadian yang terjadi pada saat itu saja, gitu kan. Dan ini memang diaplikasikan pada zaman itu dan nggak bisa diaplikasikan pada zaman sekarang. Nah, pertanyaan saya pada kita semuanya adalah, apakah kita percaya bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini merupakan hasil inspirasi dari Roh Kudus? Apakah ini merupakan bagian dari firman Tuhan atau pinter-pinterannya Paulus sendiri menulis tentang hal ini? Jadi apakah yang dituliskan ini merupakan pendapat Paulus secara pribadi ataukah memang ini yang diinspirasikan oleh Roh Kudus? Dia yang berbicara melalui Paulus dan Paulus menuliskannya. Saudara, kita perlu ingat ya, di dalam surat-suratnya yang lain, Rasul Paulus menyatakan dengan jelas bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Mau kamu orang Yahudi ataupun orang Yunani, ya,
Mau kamu orang kaya, orang miskin, mau kamu tua ataupun muda, mau kamu itu tuan ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan di dalam Kristus. Dan bahkan Rasul Paulus sendiri mendorong supaya para perempuan bisa terlibat di dalam pelayanan. Dan dia juga memuji banyak sekali perempuan-perempuan dengan kehebatan mereka masing-masing di dalam pelayanannya. Dia juga merekomendasikan di dalam pernikahan seperti apa, dan dia memuji orang-orang yang menjadi istri, memuji juga orang-orang yang menjadi ibu. Jadi kita bisa temukan bahwa sebenarnya Paulus juga punya pandangan yang bagus, yang tinggi tentang perempuan gitu loh. Jadi bukan Paulus membenci perempuan gitu loh. Bukan seperti itu. Lalu sebenarnya apa yang dikatakan Paulus tentang perempuan di dalam gereja? Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan ya, di ayat yang ke-9, di sana dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, ini sedang bicara tentang apa sih? Paulus sedang bicara tentang dua hal, saudara. Yang pertama adalah bicara tentang expense, pengeluaran. Kamu nggak perlu beli yang begitu mahal-mahal gitu. Datang ke gereja untuk beribadah harus pakai yang mahal-mahal. Kemudian zaman sekarang kan ada banyak sekali yang muncul misalnya di Instagram, di TikTok gitu kan, orang diwawancarai. Outfitmu sekarang itu yang kamu pakai itu berapa? Dari bajunya sekian ya kan, dari celananya sekian, sepatunya sekian. Oh semuanya murah tapi jam tangannya mahal sekali. Macam-macam gitu loh. Ini sebenarnya Rasul Paulus sedang bicara tentang expense, pengeluaran yang nggak harus gitu loh. Nggak harus. Ada tren di beberapa gereja tertentu gitu kan, yang mereka kalau datang beribadah itu harus dari atas sampai bawah itu bisa ratusan juta gitu ya, waktu dia datang. Rasul Paulus mengatakan nggak perlu seperti itu, nggak perlu yang sampai seperti itu. Karena apa? Tujuannya adalah hal yang kedua, pamer gitu loh. Tujuannya mau pamer, mau menunjukkan. Jadi datang beribadah, datang dalam persekutuan, ya kan? Bukan untuk berdoa, bukan untuk menaikkan permohonan, bukan untuk menyampaikan firman, tapi untuk pamer. Nah, waktu berdoa kan, waktu menyanyi gitu kan, angkat tangan gitu kan, ditunjukkan. Di sini ada yang bersinar-sinar. Gitu. Dia lagi mengagumi jarinya sendiri. Ada yang mengagumi rambutnya. Rambutnya disasak begitu besar tinggi. Wah, hebat, keren gitu menurut dia. Sehingga semua orang jadi perhatiannya ke sana semua. Jadi Paulus mengatakan, ya kan, hendaklah perempuan berdandan dengan pantas. Maksudnya seperti itu. Enggak usah pamer-pamer lah gitu. Enggak usah pamer-pamer. Sebab kecantikan yang sejati itu bukan tentang apa yang kamu pakai, bukan tentang apa yang kamu kenakan, tetapi apa yang keluar dari dirimu. Apa yang terpancar dari kamu. Bukan apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri, tetapi apa yang kamu berikan kepada orang lain. Kecantikannya sejati ada di sana. Ya. Di ayat yang ke-10 dia mengatakan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi bukan berarti kan yang perempuan-perempuan mau datang ibadah, ya udah kalau gitu aku datang nggak usah dandan, nggak usah mandi gitu kan, kelubus-kelubus datang gitu kan. Itu malah menakutkan nanti gitu ya. Ya berdandan apa adanya, yang pokoknya kelihatannya bagus lah, bukan untuk pamer. Karena kita datang beribadah bukan untuk pamer gitu ya. Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Hal berikutnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-11 di sini bicara tentang seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Jadi ini berkaitan dengan sikap penundukan diri. Ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, Rasul Paulus di sini dia memberikan ada dua alasan yang dia temukan terjadi kepada bukan
alasan ini bukan yang terjadi dalam masyarakat, bukan karena perempuan itu mau menangnya sendiri dan sebagainya, bukan karena itu gitu kan. Tetapi dia menggunakan alasan dari apa yang dia lihat dari firman Tuhan sejak daripada mulanya. Pada waktu manusia diciptakan, yang diciptakan adalah Adam lebih dulu. Baru kemudian di urutan yang kedua muncullah Hawa, gitu kan, perempuan diciptakan. Jadi perempuan diciptakan pada urutan yang kedua. Dan kemudian yang terjadi kita tahu bahwa yang pertama kali jatuh dalam dosa itu adalah si perempuan, gitu kan. Oleh karena itu, dengan alasan ini Rasul Paulus mengatakan merupakan hal yang alami bahwa harusnya laki-laki yang memiliki otoritas di dalam jemaat. Karena dia diciptakan pertama dan karena dia jatuhnya belakangan, gitu. Kalau saudara nggak setuju dengan ini, jangan marah sama saya, ya hubungi aja Rasul Paulus, gitu kan. Dan ini yang dia sampaikan. Kenapa harus seperti ini kan gitu ya? Perempuan diciptakan kedua gitu. Karena Allah itu tidak menciptakan perempuan itu untuk berkompetisi dengan laki-laki, tetapi menjadi penolong, menjadi pendamping. Dan Allah punya alasan untuk melakukan hal ini gitu. Karena Allah tidak menciptakan ada dua tim laki-laki dan tim perempuan, dan akhirnya Allah ingin melihat tim mana yang lebih hebat, yang laki-laki atau perempuan. Bukan seperti itu. Tetapi Allah menciptakan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Sebab ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh perempuan yang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ada hal yang bisa dilakukan laki-laki yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan. Dan kita perlu menyadari tentang hal ini. Jadi laki-laki dan perempuan bukan untuk berkompetisi. Bukan berkompetisi. Jadi statusnya sama, saudara. Statusnya setara. Laki-laki dan perempuan, tapi fungsinya beda-beda. Kita punya fungsi yang berbeda-beda. Kita adalah mitra. Dan ini yang menjadi panggilan kita. Ayat yang ke-13 tadi dikatakan, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara, kalau ada yang menipu perempuan, maka dia sama seperti iblis. Karena iblis datang kepada perempuan untuk menipu dia. Jadi pekerjaan iblis itu menipu perempuan. Dan seringkali menipu perempuan itu jauh lebih mudah dilakukan daripada menipu laki-laki. Dan karena perempuan dijadikan kedua setelah laki-laki, perempuan ini sebenarnya dijadikan untuk menjadi companion, gitu, menjadi pendamping, bukan menjadi kompetitor. Dan karena perempuan secara alamiah itu lebih penuh dengan kasih, lebih bermain dengan perasaan, ya makanya lebih mudah untuk ditipu. Sebab itu, di sini Paulus mengatakan, merupakan hal yang bijaksana kalau laki-laki itu yang mengajar, kalau laki-laki itu yang memerintah, kalau laki-laki itu yang memegang otoritas di dalam jemaat. Itu yang disampaikan demikian. Ayat 15 ini menarik. Ayat 15 dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, kalau kita baca seperti ini kan, muncul kan, waktu saya baca ini saya muncul, berarti kan, bagaimana nasibnya perempuan yang tidak pernah melahirkan? Apakah mereka tidak diselamatkan? Ya kan? Kalau kita hanya berdasarkan ini saja, gitu, apakah berarti perempuan yang nggak pernah melahirkan itu dia nggak akan diselamatkan? Nah, berarti ini nggak sama, nggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Injil, gitu loh. Dan hal yang kedua adalah, apakah kalau misalnya perempuan diselamatkan karena melahirkan anak, apakah melahirkan anak itu menghapuskan dosa? Kan ya nggak juga, gitu. Jadi ini jelas bertentangan dengan Injil. Atau juga mengatakan, apakah perempuan selalu selamat pada waktu dia melahirkan? Ya enggak juga. Ya kan? Kita temukan ada banyak perempuan juga yang kemudian dia harus pulang ke pangkuan Bapa karena melahirkan gitu loh. Itu enggak selalu terjadi gitu loh. Pada saat seorang perempuan melahirkan anak, saudara,
dia mengalami yang namanya rasa sakit. Saya nggak pernah melahirkan anak, tapi saya pernah berada di dalam satu ruangan di mana istri saya melahirkan anak, dan saya tahu itu, melihat reaksinya itu sangat sakit, ya kan? Sangat sakit. Dan di tengah-tengah rasa sakit yang dia alami itu, dia memiliki yang namanya pengharapan, tapi juga ada ketakutan. Saat mengalami hal tersebut, pada saat mau melahirkan satu kehidupan yang baru di muka bumi ini kan, seakan-akan gara-gara sakitnya, takutnya, tapi ada juga pengharapannya supaya anaknya bisa lahir, ada kehidupan yang baru, maka perempuan itu seakan-akan menjadi menjadi semakin dekat dengan Allah gitu. Kayak di tengah ambang antara kehidupan dan kematian ini, menjadi makin dekat dengan Allah. Ya kan? Jadi bisa jadi yang biasanya nggak pernah berdoa, yang biasanya nggak Tuhan-Tuhanan, pada saat itu terjadi pada masa mau persalinan ini, mungkin dia bisa minta tolong sama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Makanya di sini kan ini bukan bicara tentang agama, bicara tentang ini kejadian hal khusus yang terjadi kepada perempuan dan nggak akan terjadi pada laki-laki. Ya kan? Nggak akan terjadi pada laki-laki, terjadi kepada perempuan. Pada saat dia berada dalam kondisi seperti itu, dia berseru dengan tulus kepada Allah. Sekalipun sebelumnya dia nggak pernah doa-doaan, dia minta tolong sama Tuhan. Ya, karena begitu dekat dengan yang namanya kematian dan kehidupan itu, berseru kepada Tuhan. Nah, pengalaman inilah, ya kan, kalau dia sudah berseru kepada Tuhan dan dia terus bertekun di dalam iman, dia mempercayai Tuhan di dalam kasih, di dalam pengudusan. Ini loh terjadi yang namanya keselamatan itu tadi gitu loh. Dia melanjutkan hal tersebut. Tapi masalahnya adalah seringkali setelah krisis itu selesai, anaknya sudah lahir, dia kemudian mulai ngurusi keluarganya, dia lupa akan Tuhan. Makanya Rasul Paulus di sini mengingatkan perempuan diselamatkan karena melahirkan anak, sebab dalam proses itu, ya kan, dia bisa percaya kepada Tuhan, dia bisa berseru kepada Tuhan, dan dia tetap bisa berpegang di dalam iman itu, bertekun di dalam iman, dalam kasih, dalam pengudusan, dengan segala kesederhanaan. Dan harusnya dia tidak perlu untuk meninggalkan Tuhan. Dia tetap berpegang pada hal itu. Jadi ini merupakan satu pengalaman yang bisa menjadi pengingat akan adanya kehidupan, akan adanya penciptaan, akan adanya kematian. Satu pengalaman yang hanya bisa dialami oleh perempuan. Jadi laki-laki nggak usah iri ya, nggak usah iri. Ini pengalaman yang memang dialami oleh perempuan. Nah, dia bisa mengalami semuanya itu, dia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bertekun di dalam iman, bertekun di dalam kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi dari sini kan kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat. Kita perlu mendoakan semua orang. Semuanya tercakup di dalam doa kita, tapi kita juga perlu untuk memberitakan satu pribadi itu, Yesus Kristus, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita. Sebab Dia adalah pengantara, satu-satunya pengantara antara kita dengan Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja, karena Allah menghendaki, Dia menginginkan semua orang bisa diselamatkan. Kita juga perlu untuk memberitakan tentang Kristus, tapi juga kita menunjukkan dari sikap kita. Laki-laki waktu berdoa, malah kita berdoa dengan tulus kepada Allah. Bukan dengan amarah, bukan dengan dengki, iri hati, dengan tangan yang suci. Dengan tangan yang kita pakai untuk memuliakan Allah. Dan untuk perempuan, nggak usah pamer, ya kan? Nggak usah menunjukkan menghambur-hamburkan uang gitu kan, tapi menunjukkan bahwa sesuatu yang berasal dari dalam ini yang kita bisa lakukan bagi orang lain itu jauh lebih baik. Dan juga dikatakan perlu ada penundukan diri. Penundukan diri itu satu hal yang penting. Memang ada kasus-kasus tertentu di mana memang saat ini kan perempuan harus mengajar, perempuan harus berkhotbah, tapi ini berbicara tentang kasus-kasus tertentu. Kasus tertentu. Nah, boleh dilakukan, nggak masalah. Apalagi kalau misalnya laki-lakinya nggak ada yang bisa ngajar. Menurut saya perempuan ngajarnya jauh lebih bagus. Tapi ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan kita sedang membahas sesuai dengan konteksnya. Kita tidak sedang membahas tentang konteks yang lain. Konteks yang ada di sini. Jadi bertekun di dalam iman dan kita tetap percaya, kita berdoa,
kita memohon kepada Tuhan, dan kita juga bisa berdoa untuk adanya perdamaian, untuk adanya kondisi yang baik, yang sejahtera, supaya nama Tuhan Yesus bisa lebih disampaikan, diberitakan kepada banyak orang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Bible Study, dan kita akan berjumpa kembali hari Kamis yang akan datang jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.